6 sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Iran diduga memasok sejumlah besar rudal balistik permukaan ke permukaan (SSM) ke Rusia. Kementerian Pertahanan, Kemhan, Iran dan Garda Revolusi menolak mengomentari laporan Reuters. Kemhan Rusia juga bungkam. Presiden Rusia, Vladimir Putin tetap bersikukuh untuk mengalahkan dan mendominasi Ukraina, kata para pejabat barat saat membahas perang yang telah berlangsung 2 tahun ini. Namun, Putin mungkin saja tidak punya strategi jangka menengah yang jelas. Mereka meyakini bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia memberikan pukulan keras terhadap bala tentara Putin. Uni Eropa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, menyetujui paket sanksi ke-13 terhadap Rusia. Paket sanksi terbaru akan disetujui secara resmi pada tanggal 24 Februari tahun 2024. Tepat di hari peringatan invasi kedua tahun. Sanksi akan mencakup 200 entitas dan individu. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan paket sanksi terbaru untuk Rusia akan semakin memotong akses Moskow terhadap drone. 3 perusahaan China daratan ditambahkan ke daftar perusahaan yang dilarang berbisnis oleh UE, kata para diplomat. Perusahaan-perusahaan yang dibatasi tersebut dituduh ikut memasok teknologi militer sensitif ke Rusia. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Turki dan India juga diikut sertakan. Belakangan UE semakin gencar menargetkan negara-negara ketiga yang membantu Moskow menghindari sanksi-sanksi mereka. UE juga memberlakukan pembekuan aset dan larangan visa terhadap Menteri Pertahanan Korea Utara, Kang Sun Nam, karena memasok rudal balistik ke Moskow, kata para diplomat. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mengaku yakin cara terbaik untuk menghormati Alexei Navalny adalah dengan memastikan kekalahan Rusia di Ukraina. Seorang blogger papan atas Rusia, yang dikenal pro-perang Andrei Morozov, dilaporkan meninggal karena bunuh diri. Penaklukan Avdiivka oleh Rusia memicu kekhawatiran warga di kota-kota terdekat. Banyak penduduk yang kini meninggalkan rumah mereka dan pindah ke daerah yang lebih aman, lapor Reuters. Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri adalah orang lanjut usia dan dalam banyak kasus hampir tidak bisa bergerak. Mereka dibantu oleh sebuah badan amal bernama ISSOS. Jenderal tertinggi Rusia, Valery Gerasimov, mengunjungi pasukan setelah pertempuran Avdiivka, memberikan medali kepada pasukan ISSOS yang terlibat dalam upaya tersebut. Tentara Ukraina pada hari Rabu membantah bahwa mereka telah kehilangan Krinky, sebuah jembatan mereka di sisi sungai Dnipro yang diduduki Rusia. Finlandia mengatakan pihaknya telah meluncurkan hampir 800 penyelidikan terhadap potensi pelanggaran sanksi di perbatasannya dengan Rusia dalam 2 tahun sejak Putin menginvasi Ukraina. Perbatasan dengan Rusia baru-baru ini ditutup karena migrasi tidak teratur yang diyakini orang Finlandia diatur oleh Rusia dari St. Petersburg. BBC Russian Service dan outlet berita media Zona telah mengonfirmasi identitas sekitar 45.000 tentara Rusia yang tewas di Ukraina sejak invasi dimulai pada Februari tahun 2022. Masalah korban militer sangat sensitif di kedua negara. Rusia telah melarang kritik terhadap konflik tersebut dan tidak ada angka resmi yang dirilis sejak tahun 2022. Hampir 10% masyarakat Eropa percaya bahwa Ukraina dapat mengalahkan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.